Kira-kira saudara, adakah langkah antisipasi yang perlu dilakukan Indonesia menghadapi perlambatan ekonomi atau bahkan resesi di beberapa negara maju? Pagi ini, Kompas Bisnis sudah bersama Fitra Faisal, senior ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia, sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Fitra. Mas Fitra, boleh di-unmute audionya, Mas? Oke, maaf. Oke, nah ini udah Selamat pagi kedengeran Bapak Stalis. suaranya. Selamat pagi Mas Fitra. Jadi boleh diberi gambaran dulu Mas, sebenarnya kondisi ekonomi global dengan banyaknya negara yang mulai resesi ini apakah sebegitu mengkhawatirkannya? Ya, sebenarnya kejadian ini sudah bisa diduga ya, karena ini adalah dampak dari the Fed higher for longer stance. Kalau kita lihat bagaimana the Fed dalam beberapa tahun terakhir kan kecenderungannya menaikkan suku bunga dan sampai sekarang masih ditahan di level suku bunga yang tinggi dan pada akhirnya itu menghasilkan apa yang disebut sebagai systemic demand destruction. Jadi global demand itu mengkerut ya secara Oke. sistematis. Dan kita lihat negara-negara maju ini adalah negara-negara yang paling terhubung ya dengan Amerika Serikat dan kemudian paling cepat gitu ya dampaknya. Meskipun Amerika Serikat sendiri sekarang oke-oke saja, bahkan kemarin pertumbuhan ekonomi mereka di atas konsensus. Tapi at the expense of Europeans, at the expense of other developed countries. Nah kalau kita lihat misalnya kenapa sih Inggris misalnya, Inggris memang sudah mengalami kesulitan semenjak beberapa tahun terakhir karena ongkos energi tinggi plus juga tight monetary policy. Kenapa Jepang resesi? Resesi Jepang juga bukan karena tight monetary policy, mereka bahkan tidak menaikkan suku bunga sama sekali selama beberapa tahun terakhir. Tapi mereka memang kekurangan firepower. Demand mereka memang sudah terlalu rendah karena ada aging society atau aging population di sana yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir dan tambah parah lagi dengan peristiwa pandemi. Nah, Jerman juga seperti itu karena memang global demand mengkerut, maka industri mereka itu kan kekurangan pembeli gitu ya di apa namanya dari sisi global. Perancis masih agak mending, kenapa? Karena mereka masih bisa mengandalkan sektor pariwisata dan itu salah satu kuncinya bahwa kita harus mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi kita, gitu, Mbak Pastelis. Oke, berarti ada global demand yang melambat yang artinya Indonesia kan juga bergantung pada ekspor impor dan perdagangan global ya Mas Fitra. Ini mungkin nggak akan ada dampaknya juga ke negara berkembang atau Indonesia malah? Ya pasti ada dampaknya, tetapi kita lihat apakah dia akan lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat dulu dari sisi perdagangan internasional. Di sisi perdagangan internasional, untungnya kemarin kita masih surplus 45 kali berturut-turut, bahkan surplus kita kemarin 2 billion US dollar itu juga cukup bagus untuk menumpuk cadangan devisa kita. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, ini surplus-surplus ini atau perdagangan kita sudah sepertiganya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini surplusnya pun semakin mengkerut. Nah, artinya sumber pertumbuhan ekonomi kita akan semakin terbatas. Nah, untungnya di saat yang bersamaan, domestic demand kita agak cukup meningkat gitu ya dalam konteks itu karena demand kita itu kontribusinya lebih dari 50% dari keseluruhan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita somewhat muddle through lah dengan segala kondisi itu. Dan memang ini juga ditambah juga dengan keadaan kita yang sebenarnya quite unfortunate, tapi di sisi yang lain kita tidak sangat terhubung dengan global production network dan juga regional production network. Sehingga apa yang terjadi di negara-negara maju terutama itu tidak terlalu berdampak kepada Indonesia. Mungkin akan berdampak sooner or later, tetapi bukan yang paling cepat terdampaknya. Mungkin yang paling cepat terdampak itu dari sisi regional ASEAN itu ada Vietnam, ada Thailand karena mereka sangat berpartisipasi dalam jaringan nanti produksi regional, Oke. tapi tidak dengan Indonesia. Berarti kalau Indonesia misalnya sooner or later tadi ya Mas Fitra, adakah sektor-sektor yang sekarang harus didorong gitu yang masih bisa bertahan sampai nanti terutama di ekspor karena angkanya sudah mulai turun terus nih akhir-akhir ini kan? Ya, untuk kita bicara ekspor, berarti kan kita harus kemudian menumpuk produksi. Nah, permasalahannya adalah kalaupun kita bisa menumpuk produksi, global demand kan lagi jelek gitu ya. Ya. Jadi nanti akan terjadi idle resources, which is pada akhirnya akan menjadi economic cost juga.
Nah, dalam kondisi seperti ini yang harus kita perkuat adalah basis-basis pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam negeri. Nah, apa saja? Nah, salah satunya berasal dari sektor konsumsi. Nah, berarti pemerintah dalam hal ini harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya counter cyclical, ya, dari sisi kebijakan pemerintah yang harus agak sedikit ekspansif, ya, untuk kemudian memberikan daya dorong terhadap perekonomian. Dan juga harus ada relaksasi juga di sektor keuangan, misalnya untuk di sektor perbankan supaya misalnya apa? Supaya loan growth-nya bisa lebih tinggi supaya aktivitas ekonomi juga lumayan tinggi. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Sembari juga menanti Bank Indonesia nanti menurunkan suku bunganya ya. Kemarin diumumkan Ya. stay di level 6% karena memang ada faktor inflasi yang harus diperhatikan. Tetapi mungkin mulai dari kuartal 2 harus mulai juga dilihat bagaimana antisipasi terhadap growth yang melemah dengan dari sisi monetary expansion gitu. Oke, ada kredit, ada konsumsi ini yang harus dijaga. Tapi kalau efeknya ke rupiah, ini ada nggak sih, Mas? Oh, tentu saja, karena, biar bagaimanapun ini kan kalau kita lihat dari sisi global, ketika globalnya mengkerut, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan sebenarnya adalah Amerika Serikat. Dolar indeks mereka menguat. Ini yang disebut sebagai Emperor Circle of US Dollar. Jadi ini tidak hanya unik terhadap rupiah, depresiasi ini juga pastinya akan terjadi di hampir seluruh, nilai mata tukar gitu ya, dunia. Dan untuk rupiah sendiri sebenarnya forecast-nya untuk tahun ini bisa stay di level 15.600, 15.700-an. Artinya ini berbalik arah dengan apa yang sebelumnya di forecast atau diprediksikan oleh pemerintah di tahun 2024 ya. Jadi kan arahannya atau harapannya kita bisa di bawah 15.000, tapi kayaknya agak stubborn dengan beberapa apa namanya peristiwa global tersebut sehingga ya mungkin rupiah akan stay di level sekarang ya 15.600 sampai juga mungkin level terburuknya 15.800. Oke, ini berarti kalau seperti ini langkah kalau tadi rencana BI adalah menurunkan suku bunga di semester 2, meskipun rupiahnya masih ada efek sedikit dari kondisi global ini, tidak apa-apa ya Mas ya? Maksudnya langkah BI sudah tepat gitu kalau prediksinya semester 2 nanti akan menurunkan suku bunga untuk rupiah efeknya? Nah, inilah pentingnya kita melakukan moderasi-moderasi moneter dengan ragam instrumen. Nah, ketika suku bunganya itu turun, efek yang lain yang mungkin bisa dilakukan sebagai efek intervensionis dari Bank Indonesia adalah dengan menggunakan cadangan devisa. Apakah kita bisa melakukan itu? Bisa, karena di tahun 2022 itu sempat terjadi antara bulan Januari sampai Agustus, Bank Indonesia baru menaikkannya di akhir semester pertama atau awal semester kedua. Padahal waktu itu The Fed sudah menaikkan suku bunganya berkali-kali. Nah, apa yang kemudian melandasi Bank Indonesia tidak segera menaikkan suku bunga pada tahun 2022 adalah ketersediaan dari international research yang pada saat itu antara 140 sampai 145 billion US dollar. Dan ini kalau kita lihat cadangan devisa sekarang antara 145 miliar US dollar gitu kan. Kalaupun nanti digunakan untuk intervensi itu asumsi kita itu akan setidak-tidaknya turun sampai 135 miliar US dollar. Jadi masih ada ruang untuk intervensi ya dari sisi itu gitu. Meskipun suku bunganya dibuat lebih rendah tapi masih ada bisa instrumen pasar, instrumen apa namanya intervensi dari Bank Indonesia untuk kemudian mempertahankan rupiah di level 15.600 sampai 15.700. Oke oke. Ini oke, penasaran. Terakhir Mas, boleh singkat. Mungkin nggak sih ini terjadi resesi ini ke negara-negara yang lebih besar dan lebih maju, misalnya Tiongkok dan Amerika Serikat? Tiongkok sendiri sebenarnya slowing, is not a recession, tapi mereka slowing. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi 4,5%, memang lebih lambat dibanding tahun lalu 5,2%. Jadi di wilayah Asia saya rasa masih agak jauh ya dari resesi karena komponen pertumbuhan kita masih cukup signifikan. Apalagi kalau dari sisi China, yang saya dengar mereka akan mulai secara sistematis mendepresiasi yuannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan ekspor mereka, which is good untuk pertumbuhan ekonomi China. Yang kedua, mereka juga kemarin baru memangkas suku bunganya ya, dan ini untuk kemudian memacu sektor propertinya yang sumbangannya sekitar 25% dari GDP. Ah, Jadi saya rasa resesi dari Asia Timur ini agak mungkin tidak akan terlalu besar dampaknya. Memang Jepang ya, tapi Jepang memang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi rendah sejak beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan kita harapkan ini China meskipun slowing ya, tapi jangan, saya rasa untuk resesi belum sampai lah. oke. Mas Fitra, terima kasih untuk pandangan dan gambarannya pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Mas, sehat selalu. Sampai ketemu.